Selamat datang di channel Azolla Purwodadi. Menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul, salah satunya bagaimana mengatasi jentik-jentik nyamuk di kolam azolla maupun tanaman paku air lainnya. Untuk jentik nyamuk itu sebenarnya hanya beberapa waktu saja. Katakan azolla ditebar itu masih ada jentik nyamuk, enggak apa-apa. Tapi setelah 3-4 hari azolla itu sudah rapat, nyamuk tidak bisa menembus dan tidak akan ada lagi jentik nyamuk. Semua tanaman paku air memiliki kondisi yang sama. Kalau dia masih renggang, nyamuk masih bisa nembus air. Tapi kalau tanaman itu sudah rapat, nyamuk sudah tidak bisa nembus air dan jentik-jentik pun tidak akan ada. Ya, ini kalau masih ragu boleh pakai dengan ikan-ikan kecil, ikan sejenis gupi. Itu ditaruh di kolam beberapa ekor biar dia makan jentik nyamuknya kalau mau buru-buru atau khawatir. Nah, tadi kan nyamuk, tapi gimana kalau ada kodok atau kecebong? Sayangnya solusi satu-satunya ya disingkirkan kodoknya. Jadi mungkin tanaman airnya bisa diamankan dulu di tempat lain, baru kemudian kolamnya dikuras. Kalau udah bersih dari kodok, tanaman paku air bisa ditanam lagi. Dan seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, karena azolla dan wolffia butuh panas, maka sebaiknya ditanam di kolam yang full matahari. Meski begitu, karena cuaca sangat berpengaruh, di musim kemarau dan jika kondisi panasnya cukup ekstrim, azolla dan wolffia bisa dibudidayakan di bawah pohon selama masih terkena sinar matahari langsung selama beberapa waktu dalam satu hari. Lalu soal apakah wolffia yang mati dibiarkan saja atau diambil dari kolam, ini bisa dibiarkan saja. Yang penting wolffia yang masih hidup dirawat dengan baik agar populasinya meningkat. Nanti yang mati akan tenggelam dengan sendirinya. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan soal ukuran kolam yang ideal untuk panen azolla 1 kilo setiap hari, gimana kalau wolffia? Kurang lebih perkiraan ada di kolam ukuran 4x5 meter. Dengan syarat yang sama, yaitu dipanennya saat sudah benar-benar tebal dan menumpuk. Jangan baru menutup seluruh kolam sudah dipanen. Jadi biarkan populasinya berkembang banyak, baru bisa dipanen 1 kilo setiap hari. Kalau soal apakah tanaman paku air bisa dikonsumsi manusia, sebetulnya bisa karena kan dia semacam sayur. Bahkan setahu kami di Thailand, wolffia sudah jadi bahan makanan umum yang disajikan dengan berbagai jenis masakan. Tapi untuk di Indonesia, sepertinya perlu dilakukan pengujian terlebih dulu untuk memastikan keamanannya. Selain difungsikan sebagai makanan manusia, wolffia juga sangat mungkin untuk dijadikan bahan skincare karena sifat antioksidan yang tinggi. Terus apakah air jadi bau setelah dikasih pupuk organik azolla? Jawabannya tidak. Soalnya pupuk sudah jadi kompos, jadi lebih ke bau tanah bukan bau busuk. Belum lagi seiring berjalannya waktu, nutrisi pupuk diserap oleh tanaman paku air. Lalu apakah air dan pupuk ini perlu diganti? Untuk kolam yang diperuntukkan khusus untuk budidaya azolla, air ini nggak perlu diganti. Karena misal kondisi airnya kotor pun, dia akan diserap oleh azolla dan dimurnikan kembali. Mirip dengan konsep Pak Kodo yang menggunakan azolla untuk menjernihkan air lele, yang bahkan selama 1,5 tahun air nggak pernah diganti. Detailnya bisa cek video yang ini. Terus apakah pupuknya ini perlu ditambah? Jawabannya iya, perlu diberi pupuk secara berkala. Kecuali jika nutrisi tanaman paku air memanfaatkan kotoran ikan, nah itu beda cerita. Kalau pakai air biasa, dia jelas selalu butuh nutrisi yang didapatkan dari pupuk. Lalu berapa lama dia harus ditambah pupuk? Untuk pemupukan ulang itu kalau tadi kondisi subur untuk panen pertama sesudah dipanen itu sebaiknya dipupuk ulang dalam jangka waktu 21 hari tadi. Begitu panen langsung pupuk tambahan. Dosis pupuknya sama saja dengan pemupukan pertama, itu sisa dari pupuk yang pertama tadi dipakai aja.
Untuk pembahasan lebih detail, bisa cek video ini. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hope.